Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib halaman 543. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita ikhlaskan niatnya karena Allah. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menghapuskan dosa-dosa kita menuntut ilmu. Sahibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-huta fil bahr. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh seluruh makhluk sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Memintakan ampun buat kita para penuntut ilmu. Kalau kemarin kita sudah bahas dari poin yang pertama, Allah Ta'ala merintahkan pada saat perang atau takut sholat jamaah. Jadi kalau perang saja kita disuruh sholat berjamaah, maksudnya buat laki-laki, apalagi kalau biasa-biasa aja, ya. Bayangin lagi perang disuruh jamaah, apalagi kalau dalam keadaan aman. Itu sudah kita bahas halaman 539. Kemudian poin yang kedua, Allah Subhanahu wa taala merintahkan untuk mengerjakan sholat bersama orang yang mengerjakan sholat. Jadi kita itu disuruh sholat bareng orang yang sholat. Berarti disuruh ngapain? Berjamaah. Ya ibu walaupun di rumah kalau bisa berjamaah alhamdulillah. Sama pembantu, sama anak perempuan. Bukan sama laki. Karena lakinya wajibnya kemana? Ke masjid. Jangan sok harmonis. Lakinya imam, perempuan istrinya makmum itu sok harmonis. Karena yang benar lakinya ke masjid. Ya, betapa banyak bapak-bapak atau istri menahan suaminya sholat di masjid dengan alasan kan kamu imam aku. Ya, imam dalam rumah tangga, bukan imam masjid, bukan imam dalam sholat. Lagian laki ibu fatihahnya jelek, ya, suratnya kagak banyak, mendingan pada ke masjid, ya. Karena ada ibu-ibu yang nggak mau sholat jamaah sama suami, karena dia tahu bacanya jelek. Ya, taib. Kemudian yang ketiga, Allah menghukum orang yang tidak menyambut seruan muazin untuk mengerjakan sholat jamaah dan dia akan terhalang dari sujud. Makanya hati-hati ya, yang dengar azan gak ke masjid, maka ditakutkan nanti di akhirat gak bisa sujud. Ya, nanti di akhirat itu ada praktek sujud. Kita disuruh sujud oleh Allah berdasarkan firman Allah surat Al-Qalam ayat 42-43. Itu halaman 540. Ya. Saya lagi ngeringkas nih ya, lagi nge-review yang kemarin sudah kita bahas. Jadi nanti di akhirat Bapak Ibu, bapak-bapak khususnya, ya, siapa yang tidak mau melaksanakan sholat jamaah padahal mendengarkan azan, maka takut nanti pada hari kiamat nggak bisa sujud. Sebagaimana surat apa tadi? Al-Qalam ayat 42-43. Yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka disuruh sujud tapi enggak bisa. Ya, maka hendaklah ini jadikan dalil untuk yang malas sholat atau yang malas ke masjid. Kemudian yang keempat, Nabi SAW merintahkan untuk mengerjakan sholat jamaah, ya. Kemudian yang kelima, Nabi SAW berkeinginan, ingat, berkeinginan, belum jadi. Ya, jadi Nabi enggak ngebakar, tapi berkeinginan membakar rumah orang yang tidak mau hadir sholat jamaah. Bukan berarti Nabi ngebakar, tapi berkeinginan. Berarti ini suatu penekanan betapa Nabi benar-benar supaya orang sholat berjamaah di masjid, ya.
Kemudian kita masuk ke poin yang nomor 6. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan keringanan kepada orang buta yang rumahnya jauh dari masjid untuk tidak ikut sholat berjamaah. Padahal dia apa? Buta. Ini sering kita dengar ini hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia bercerita, ada orang buta yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku tidak memiliki orang yang menuntunku ke masjid." Jadi nggak ada yang apa? Nggak ada yang nuntun. Maka ada viral itu di internet, viral ada orang buta naro tali dari masjid ke rumahnya. Ya, ada orang buta naro tali dari masjid ke rumahnya. Setiap azan dia jalan ke masjid dengan tali tersebut. Masya Allah. Bahkan saya pernah lihat sebuah video seorang bapak yang mungkin tertatih-tatih karena sakit, ya, dibantu oleh temannya sesama aki-aki juga ke masjid. Tuh teman yang luar biasa tuh kayak begitu tuh. Ya, sesama aki-aki saling membantu temannya menuju masjid. Saya kalau lihat orang cacat, pernah saya lihat ada orang yang nggak punya kaki, dia pakai kaki palsu. Saya lupa kaki palsunya itu sebelah atau dua-duanya. Terus saya bilang begini sama yang nggak punya kaki itu, kamu sholat ke masjid nggak? Enggak. Wah sayang. Coba kalau kamu ke masjid, kamu akan jadi pelajaran buat orang-orang yang sehat, betul? Kalau orang nggak punya kaki saja dia bisa ke masjid, bagaimana layaknya orang yang punya, bagaimana hendaknya orang yang punya kaki. Bahkan pernah viral di medsos, orang yang maaf ya, dia kayak apa? Kayak orang cacat dari lahir. Jalannya aja ngesot di bawah. Tapi dia turun tangga masjid dan sholat di masjid. Banyak orang pengen ke masjid di usia tua. Lalu kemana di masa mudanya? Banyak orang pengen ke masjid ketika dia lagi dalam keadaan sakit. Lalu kemana sebelumnya? Maka hendaklah kita sudah ke masjid. Buat para bapak khususnya, ibu-ibu memotivasi. Ya, bahkan saya pernah ngasih tahu seorang ibu yang suaminya pakai kursi roda untuk mendorong siapa? Mendorong suaminya menuju masjid. Akhirnya dia dorong suaminya ke masjid. Ya. Terus pernah juga ada seorang anak yang bapaknya itu padahal masjid dekat, tapi dia nggak ke masjid. Kenapa? Karena nggak ada yang bantu jalan. Maka saya telepon anaknya supaya dia nyuruh ngantar ayahnya ke masjid. Jadi masya Allah ya, Bapak Ibu sekalian memuliakan Allah, banyak orang yang ketika sakit dia sadar betapa pentingnya sholat berjamaah. Dan gimana kalau kita nih ya, misalnya kita udah biasa ke masjid, Bapak sudah biasa sholat jamaah di masjid, tiba-tiba sakit, entah sakit yang membuat dia tidak bisa ke masjid, maka dia dapat pahala sebagaimana kebiasaannya. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu bihi muqiman sahihan. Orang kalau lagi sakit pahalanya dihitung lagi sehat. Orang kalau lagi musafir pahalanya dihitung lagi mukim. Maka penting sebelum datang sakit itu kita sudah terbiasa melakukan kebaikan. Apalagi dia maksain. Ya. Maka saya pernah cerita ada bapak-bapak yang kalau ke masjid cuma naik motor bisanya begini doang dia. Dan di depan masjid udah ada yang nungguin. Udah ada yang jagain. Ya karena kalau dijagain dia masuk ke dalam sama motornya. Karena emang cuma bisa begitu doang. Ya. Tapi lama-lama ya ternyata enggak ada orang tersebut. Mungkin sudah meninggal. Saya pernah dialog dengan orang di Madinah. Dia cerita,
Kalau di depan masjid itu, di Masjid Nabawi, ada seorang bapak yang tiap hari sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian setiap hari sholat jenazah, kan di Masjid Nabawi selalu ada jenazah. Setiap habis sholat jenazah, dia ngantar ke kuburan. Dan itu sudah dia lakukan katanya 40 tahun. Sudah berapa, Bu? 40 tahun istiqomah sholat berjamaah, sholat jenazah, ngantar ke kuburan. Kayak apa pahalanya? Maka yang baru 2 tahun jangan sombong. Kayak udah megang kunci surga. Ya, kayak gue 2 tahun udah banyak banget ini gue nih gitu ya. Padahal jauh dibandingkan dengan orang-orang terdahulu. Baik, kita lihat halaman 544. Kemudian orang itu meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar beliau memberikan keringanan kepadanya sehingga dia bisa mengerjakan salat di rumah saja. Beliau pun memberikan keringanan kepada orang buta tersebut. Ketika orang itu berpaling, beliau memanggilnya seraya bertanya, "Apakah engkau mendengar seruan azan salat?" "Ya," jawabnya. Beliau bersabda, "Kalau begitu penuhilah." Karena kedengeran. Ya, karena kedengaran. Kamis malam Jumat, saya podcast bersama orang yang tinggal di UK hampir 25 tahun. Apa keluhannya? Mereka hidup taunya azan itu dari jam. Karena nggak kedengeran azan. Walaupun jumlah masjid hampir banyak sekarang, ya, bahkan masjid itu sholat Jumat bisa 2 kloter, sholat Jumat 2 kloter. Bahkan jamaah bilang yang dia pernah di UK, sholat Idul Fitri 5 kloter, sholat Idul Fitri 5 kloter, dan dia cerita yang satu 4 kloter. Masya Allah. Ya, sekarang banyak orang-orang Eropa mulai mengenal Islam, padahal mereka logikanya luar biasa. Mereka kalahkan logika mereka demi agama. Nah, sekarang di Indonesia lagi muncul orang-orang logika. Kan terlambat. Orang logika pengen keluar dari Islam, pengen ngacak-ngacak Islam. Padahal orang yang jago logikanya di UK, di Eropa, berusaha sekarang masuk Islam. Nah, itu orang-orang logika pada masuk Islam. Nah, sekarang ada orang sekuler yang mencoba ngakalin Islam dengan logika. Padahal yang jago logika aja udah tobat. Ya, terus keluhannya apa? Banyak, cuma tadi azan tidak terdengar. Hanya beberapa saja yang dibolehkan. Jadi ya alhamdulillah kita banyak dengar azan. Malah kita bingung jawabnya, betul? Saking banyak yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak banget jawabnya. Ya. Tapi inilah harus kita syukuri tinggal di Indonesia. Kita bisa dapat pahala dengerin azan kayak apa, Pak? Dengerin azan tuh pahalanya ya, dia ngucapin sampai la ilaha illallah maka dikasih surga 5 kali dapat surga. Terus kalau dia baca raditu billahi robba wa bi muhammadin rasula wa bil islami dina, diampuni dosanya. Baru baca sholawat, baru kemudian baca Allahumma robba hazihid da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Ya, maka halat lahu syafaati, maka dia berhak mendapatkan syafaatku. Jadi ada banyak sunnah-sunnah setelah azan. Ya, cuman kita taunya Allahumma rabb hadzal doang. Taib. Jadi karena orang buta ini dengar apa tadi? Azan, maka Nabi nyuruh dia untuk ke masjid. Ini orang buta. Dari Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an. Ini sama nih, orang buta juga zaman Nabi ini. Dia pernah bertanya, malah Ibnu Ummi Maktum, Pak, buta kan? Buta nih orang nih. Dia muazzinnya Nabi setelah Bilal. Jadi ada muazin pertama, ada muazin
kedua. Nah Ibnu Ummi Maktum ini muazin pertama. Tanda sahur. Tanda sepertiga malam. Itu azannya siapa tadi? Ibnu Ummi Maktum, orang buta. Dan Ibnu Ummi Maktum ini Pak, orang buta tapi pengen perang. Coba bayangin ya. Orang buta tapi pengen perang. Jangankan sholat di masjid. Jadi imam, dia pengen perang. Coba orang buta gimana perang? Dia bingung kagak bisa ngeliat kan. Bu, apa tugasnya jadinya? Akhirnya tugas dia bukan megang senjata, megang bendera. Kan kalau perang pegang bendera kan? Maka dia pegang bendera. Ditebas kanan kiri, bodo amat. Bendera ini harus tetap tegak. Itu orang apa? Ya karena kan dia nggak bisa ngelihat. Takutnya dia bawa golok, dia nggak ada, yang nggak ngerti mana lawan mana kawan. Akhirnya tugas dia megang bendera sehingga dia lagi bendera begini, dia ditebas kanan kiri, dia tetap seperti ini. Orang buta zaman Nabi, tapi hatinya super melek. Kita di zaman sekarang melek matanya, tapi hatinya buta. Ya, mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita untuk punya mata hati. Banyak, bahkan Madinah Pak pernah dititipkan oleh Nabi kepada orang buta yaitu Ibnu Ummi Maktum. Bayangin Pak, kota Madinah dititipkan nama Ibnu Ummi Maktum pada orang buta. Jadi dalam Islam buta, cacat gak jadi halangan untuk berprestasi. Bukan prestasi dunia tapi prestasi akhirat. Ya, malah Syekh Abdul Razak itu pernah ngelihat orang Indonesia sholat taraweh kagak lemah dengan satu kaki. Jadi kalau orang Indonesia kan banyak orang joget pakai satu kaki kuat, itu mah error. Tapi ini memang kakinya nggak ada Pak, dia sholat dengan satu kaki. Maka dipuji oleh Syekh Abdul Razak orang Indonesia ini. Ya Allah, ibu bapak sekalian menaikkan Allah, maaf ya, yang merasa sakit jangan pernah lemah dari ibadah. Bahkan sakitmu bisa lebih parah kalau kita pikirin, betul? Ada sahabat Nabi malah doanya begini, dan Anda gak akan pernah bisa doa begini. Saya juga takut doa begini. Apa doanya? Ya Allah, berikan aku sakit demam seumur hidupku. Kenapa dia bisa berdoa begitu? Karena dia tahu keutamaan penyakit demam. Orang yang sakit demam itu dihindari dari api neraka. Maka dia berdoa seumur hidupnya dan terkabul. Dia demam seumur hidup. Tapi gak pernah lalai dari sholat berjamaah. Gak pernah demamnya membuat dia gagal dari jihad. Gak pernah demamnya membuat dia lalai dari ibadah. Di mana posisi kita dibandingkan dengan mereka? Aina nahnu minas salaf? Di mana kedudukan kita dibanding dengan para pendahulu? Kita mabuk baru tahajud 2 minggu aja. Udah kayaknya surga udah depan mata nih. Baru jenggotan celana cingkrang aja udah kayak gue lebih baik dari mereka. Hati-hati ya, orang soleh itu digodanya sombong. Orang males, orang awam digodanya males. Jadi sama-sama digoda. Hati-hati yang udah hijrah, yang udah syar'i, yang udah mencoba mendekatkan diri kepada Allah lewat sunnah, hati-hati dari kesombongan. Dan ibu-ibu yang belum hijrah, hati-hati dari males. Taib, ini dia Ibnu Ummi Maktum. Sekali-kali Bapak Ibu baca kisah beliau, Masya Allah. Orang buta yang jadi muazin, Nabi setelah siapa tadi? Bilal. Bilal kan muazin, Nabi juga. Nah ini, bahkan Madinah pernah diapain tadi? Dititipkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Bahkan dia pengen minta apa tadi? Perang. Tapi akhirnya tugasnya megang bendera. Taib. Dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguhnya aku ini seorang buta, bertempat tinggal jauh, dan aku mempunyai penuntun jalan, dan aku mempunyai penuntun jalan yang tidak sesuai denganku. Karena itu apakah aku berhak mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah saja? Beliau menjawab, apakah engkau mendengar seruan azan? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda, la ajidu laka ruhsah,
aku tidak memberikan keringanan untukmu. Sempat viral. Viral apa Ustaz? Seorang anak yang sholat Jumat di Korea kalau nggak salah. Sampai naik kereta, naik ini jauh Pak. Sampai viral. Karena harus naik kereta. Bapak ibu, suamimu, betapa dekatnya masjid, betul? Anehnya ada orang naik sepeda bisa sampai Bogor Pak. Ada orang lari bisa sampai 10-50 kilometer. Bahkan dengan bangganya dia foto masjid yang di Demak. Guys lagi di Demak nih di depan masjid. Tapi depan rumahnya masjid dia kagak nyampe. Banyak orang sampai ke jalan kemanapun, ke gunung kemana. Tapi tidak sampai ke masjid depan rumahnya. Makanya Bapak ibu sekalian, ibu-ibu khususnya ya, dukung suaminya ke masjid. Bu, ya nggak bisa nyuruh anak sekali, nggak bisa. Berapa kali nyuruh anak? 3 itu karena ibu melengking suaranya. Sekali itu dia baru bangun, rohnya belum masuk katanya. Ya, 2 baru dia tuh udah mulai duduk. Sama anak saya juga. Anak saya alhamdulillah hafal Quran. Tetap kalau sholat kudu diingetin. Nah gimana anak bapak yang kagak hafal? Ya, kenapa? Namanya juga anak Gen Z. Namanya juga anak muda. Kalau aki-aki kayak begini ke masjid emang udah waktunya. Makanya jangan pernah salut sama aki-aki. Orang kita suka muji yang salah sih ya. Hebat ya si aki-aki itu ke masjid baik. Lah emang ke masjid mah tugas orang Islam. Apalagi dia udah tuh, wah emang waktunya. Tapi yang salut anak-anak muda yang sudah menghidupkan masjid. Makanya Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah, ibu-ibu dukung. Ya, butuh wanita-wanita hebat di belakang laki-laki yang kuat. Butuh wanita-wanita yang mendukung suami dan anak-anaknya. Kan ibu kan ditakutin sama bapak sekarang. Ya kan? Ya kesempatan tuh untuk nyuruh dia kemana? Ke masjid. Ya. Taib. Dalam sebuah riwayat disebutkan Ibnu Ummi Maktum berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kota Madinah itu banyak binatang berbisa. Waduh bu, Madinah itu banyak binatang berbisa dan binatang buasnya. Apa binatang berbisanya? Kalau di mana di padang pasir, ular atau kala jengking. Makanya Nabi nyuruh kita bunuh 2 yang berwarna hitam walaupun lagi sholat, yaitu ular dan kala jengking. Bayangin, itu banyak kala jengking sama ular. Gimana? Kita kan kagak ada ular sama kala jengking. Paling anjing depan rumah yang gonggongin doang. Ya. Tapi Masya Allah, kemudian lihat-lihat. Kemudian Nabi bersabda, atas mau hayya ala salah, hayya ala falah, fahayya hala. Apakah engkau mendengar hayya ala salah? Apakah engkau mendengar hayya ala falah? Maka segeralah penuhin surat itu. Padahal banyak apa Pak? Banyak ular, banyak binatang berbisa dan binatang buasnya. Ya Allah Bapak, kita alhamdulillah tinggal di Indonesia. Dan saya pernah cerita, saya pernah di Mesir, itu sholat subuh, angin kenceng banget, plus debu. Sehingga saya harus pakai baju double, celana double, sarung tangan, kupluk, dan saya harus jalan mundur. Kenapa mundur? Karena kalau saya adep-adepan nama angin, kena mata saya. Maka saya jalan mundur. Masya Allah betapa enaknya tinggal di Indonesia. Gak ada panas banget. Gak ada dingin banget. Wallahu alam, saya dengar berita Cina katanya sekarang sampai 70 derajat. Wallahu alam itu benar apa kagak. Saya baru tadi lihat. 70 derajat sampai pada meleleh. Apakah ada di Indonesia begitu? Mina tahun 2023 tembus 62 derajat. Sampai saya mau
Waktu itu saking panasnya karburator sampai keluar asap. Pelek ban kita pegang melepuh tangan. Dan bukan panas gini, panasnya ke muka. Makanya sholat zuhurnya agak ditunda, diundur kalau lagi panas begitu. Tapi saya lihat di masjid banyak orang. Kenapa? Bukan suatu halangan cuaca. Apalagi apa tadi? Cuma binatang buas ataupun apa, ternyata karena dia dengar azan. Dan zaman dulu kan kagak ada mobil. Nggak ada motor. Ada motor kalau ada binatang buas juga bisa ngacir. Ada kala jengking tinggal injak pakai ban. Terlalu banyak kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Tinggal sejauh mana kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan tersebut. Mudah-mudahan bapak-bapak ya tambah semangat ya ke masjidnya. Taib. Lanjut, yang demikian itu secara lantang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bahwasanya tidak ada keinginan bagi seorang muslim untuk meninggalkan salat berjamaah jika mendengar seruan azan. Seandainya umat manusia ini diberikan hak memilih antara salat sendirian atau salat berjamaah, orang yang paling berhak mendapatkan hak pilih adalah orang-orang buta tersebut. Jadi kalau memang boleh orang sakit enggak ke masjid, maka orang buta lebih layak untuk tidak ke masjid. Kenapa? Karena dia enggak bisa lihat. Tapi ternyata karena dia dengar azan, maka Nabi nyuruh ke masjid. Yang padanya terkumpul 6 alasan, yaitu seorang buta, tempat tinggalnya jauh, kota Madinah banyak binatang berbisa dan binatang buas, enggak ada penuntun jalan yang cocok, sudah lanjut usia, serta banyak pepohonan antara tempat tinggalnya dan masjid. Jadi 6 alasan ini enggak menyebabkan orang sholat di rumah karena dengar apa tadi? Dengar apa tadi? Azan. Ingat ya, ada 6 alasan. 1 apa tadi? Buta. 2, tempat tinggalnya jauh. 3, Madinah banyak binatang buas dan berbisa. 4, enggak ada penuntun jalan. 5, tua. 6, banyak pepohonan antara tempat tinggalnya dan masjid. Maksudnya karena banyak kan jadi apa? Jadi mungkin jadi kerasa apalah enggak tahu. Tapi intinya 6 alasan ini tidak menjadikan terhalangnya sholat berjamaah di mana? Di masjid. Alhamdulillah sekarang banyak sepeda listrik. Ya alhamdulillah sekarang masjid di mana? Di mana-mana. Semoga kita mensyukuri nikmat tinggal di Indonesia. Taib, Bapak Ibu, bahkan dari Abu Umamah radhiyallahu an. Kita udah sampai tadi nomor berapa tadi? 6. Ya, sebelum masuk nomor 7, saya sampaikan sebuah berita Pak Maimun bin Mahran atau bin Mihran ketika datang ke masjid, maka dikatakan kepadanya, sungguhnya manusia telah selesai, maksudnya dari sholat jamaah. Maka beliau bilang apa Pak? Jadi begitu datang Maimun bin Mihran, ketika datang ke masjid ternyata sholat sholat jamaah sudah apa? Sudah beres. Apa kata dia Pak? Bu? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan Bapak baca itu? Kalau lihat musibah. Ternyata Maimun bin Mihran ngucapin inna lillahi karena dia tertinggal sholat jamaah. Bahkan beliau berkata, sesungguhnya keutamaan sholat berjamaah ini lebih aku sukai daripada jabatan gubernur Irak. Saya ulangi, mendingan dapat sholat jamaah daripada jadi, kalau kita lebih suka jadi daripada sholat. Masya Allah Pak, itu orang hatinya sudah terikat dengan masjid. Seperti itu. Jadi lebih baik dia sholat jamaah, keutamaannya lebih banyak daripada dapat jadi jabatan gubernur Irak. Pak Umar bin Abdul Aziz, tahu dong khalifah kelima. Umar bin Abdul Aziz, orang bilang dia khalifah yang kelima. Karena begitu hebatnya di masa pemerintahannya, keamanan luar biasa di zamannya.
Berarti kalau khalifah itu, Bu, jangan gerak-gerak. Nanti saya tutup pakai hijab dia, ya. Kalau gerak-gerak. Jadi khalifah umat, kalau khalifah itu beda sama presiden. Kalau presiden ngurus satu negara, kalau khalifah ngurus semua negara Islam yang berada di bawahnya. Anggap 10 negara. Tapi Umar bin Abdul Aziz setiap sholat berjamaah sudah ada di masjid. Bahkan muazzinnya adalah gubernur setempat. Pak, sibuknya kayak apa Umar bin Abdul Aziz ngurusin berapa tadi? Anggap 10 negara. Khalifah. Tapi nggak pernah ninggalin sholat Nah sekarang gimana baru jadi RT? Udah kagak ke masjid. Baru jadi RW udah kagak ke masjid. Udah baru jadi bupati kagak ke masjid. Gimana kalau jadi apa tadi? Khalifah. Bahkan muazzinnya siapa tadi? Gubernur. Segitunya zaman Islam tuh, di zaman itu gubernur aja jadi muazzin. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah, cerita-cerita seperti itu banyak, tak terhingga jumlahnya. Mereka tidak menjadikan jabatan sebagai suatu halangan untuk ke masjid. Ya, taib, kita lihat nomor 7. Halaman 545. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang mendengar seruan azan lalu tidak memenuhi seruan itu maka tidak diterima sholatnya. Ada yang bilang bukan tidak diterima tapi tidak sempurna sholatnya. Kalau dia dengar azan tapi enggak ke masjid. Pak, saya enggak lagi bahas hukum sholat jamaah, enggak. Karena kalau bahas hukum sholat jamaah itu beda-beda ulama. Ada yang bilang wajib, fardu ain, ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang bahwa sholat berjamaah itu syarat, bahkan ada yang bilang sholat berjamaah itu adalah sunnah yang sangat ditekankan, tapi kalau jarang ke masjid jauh dari rahmat Allah. Saya enggak bahas itu. Karena kalau bicara fikih pasti ada yang boleh, ada yang nekenin lebih, malah ada yang memudahkan. Namanya juga apa tadi? Fikih. Tapi saya lagi bahas hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menganjurkan sholat berjamaah. Karena gini Pak, ketika Bapak ambil sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Berarti kalau ada yang wakilin ya udah Bapak jadi malas, betul nggak? Ya jadi malas nantinya. Kenapa? Lebih senang di rumah. Giliran ada orang-orang yang kajian sunnah rajin ke masjid dibubarin. Padahal masjidnya kosong dari sholat jamaah. Kalau Bapak ambil hukum sholat jamaah itu fardu ain, Bapak akan berubah image-nya. Saya harus ke masjid. Ini bukan fardu ain lagi Pak. Ini syarat sahnya sholat. Kalau tadi kan fardu kifayah. Ada lagi yang bilang sunnah muakkadah. Berarti ya kalau memang pengen dapat pahala datang ke masjid. Ini jadi malas orang. Sedangkan para sahabat, mereka menjadikan amalan sunnah itu udah kayak wajib. Dari segi apa? Pelaksanaan, bukan hukum. Mereka sholat sunnah udah kayak sholat wajib mereka. Dalam pelaksanaannya, bukan hukumnya. Nah sekarang Bapak berpendapat sunnah. Gue mah ambil yang gampang aja dah, pendapat Imam Anu. Udah dah Pak. Selesai, masjid kosong dah tuh. Karena suka yang ngambil yang apa tadi? Yang ringan-ringan, kan orang kita suka begitu tuh. Ngambil yang ringan-ringan. Padahal keutamaannya luar biasa. Terus kalau Bapak bilang wajib, berubah pemikiran kita, harus ke masjid. Apalagi ini pendapat yang mengatakan apa yang keempat?
Sholat berjamaah di masjid adalah syarat sahnya sholat buat laki-laki. Coba kita lihat. Man sami'an nida falam ya'tihi fala salata lahu illa min uzrin. Barang siapa mendengar seruan azan lalu dia tidak mendatangi masjid, tidak mendatanginya, maka tidak diterima sholatnya kecuali karena suatu alasan. Ini dalil apa tadi? Sholat berjamaah itu bukan sunnah, bukan fardu ain, bukan fardu kifayah, tapi syarat sahnya sholat. Berarti kalau yang tidak ke masjid nggak ada alasan, alasan itu apa contohnya? Sakit. Alasan itu apa contohnya? Hah? Mungkin hujan deras, ya. Yang kalau ke masjid bakalan susah. Tapi apa sih yang susah kalau hujan sekarang? Ada mobil, ada payung. Malah payung sekarang gede-gede banget Pak, bisa berempat. Ya, ya kan payung gede-gede banget sekarang. Ya, dan bahkan Masya Allah ya ada mobil apalagi. Tapi ini baru rintik-rintik. Di rumah. Ya, terus kata Syekh bin Baz, ini menunjukkan bahwa sholat jamaah itu fardu ain. Saya pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Baz, Abdul bin Baz mengatakan kalimat la sholata lahu berarti tidak sempurna sholatnya, bahkan kurang. Jadi bukan ini Pak. Jadi ada yang bilang gak diterima, maksudnya tidak diterima ini apa tadi? Kurang. Pahalanya kurang. Kenapa? Orang dengar azan tapi kagak ke masjid. Ya Pak, Bu, makanya yang disuruh bapak-bapak ke masjid. Bukan? Coba kalau ibu-ibu disuruh wajib Pak. Habis masjid dikuasain. Betul? Saya nemuin ibu-ibu kajian Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad Pak. Kajian terus. Dan ternyata waktu saya wawancara dengan orang yang tinggal di UK 25 tahun, yang banyak masuk Islam di UK itu adalah ibu-ibu. Dan ibu-ibu ini kan, kalau Islam ini kan merubah. Tadinya mabok jadi enggak. Tadinya terbuka aurat jadi enggak. Yang tadinya suka dugem jadi enggak. Yang tadinya zina jadi enggak. Akhirnya anak-anaknya ngelihat perubahan pada ibunya. Ibu kok jadi benar, jadi baik gara-gara masuk. Akhirnya anaknya pun ikut hidup ibu-ibu. Emang hidup ibu, ya. Ya, maka yang disuruh sholat tuh bapak-bapak, karena bapak-bapak penuh kesibukan. Bayangin Pak, makin sulit Anda datang ke masjid, insya Allah makin besar pahalanya. Contoh, lagi kerja, azan, cari masjid. Lagi naik motor, cari masjid. Dimanapun dia berada, cari masjid. Pasti butuh keinginan yang kuat. Maka mudah-mudahan bapak-bapak ya dimudahkan untuk bisa menghidupkan masjid-masjid yang ada di daerahnya atau sekitarnya. Dan ini ternyata Pak, fardu apa tadi hukumnya? Fardu ain. Walaupun ada yang bilang apa tadi? Sunnah. Walaupun ada yang bilang fardu kifayah. Tapi kalau Bapak berkatakan fardu ain, maka Masya Allah bukan hanya selamat tapi pahalanya berlimpah. Ibu dapat pahala kalau nyuruh suami? Enak ibu-ibu makan tinggal nyuruh doang. Tinggal megang kemoceng, ibu puter-puter selesai. Apalagi yang di rumahnya punya stick golep bekas. Tinggal ketok-ketok aja kan, kagak ke masjid bang gitu loh. Ya. Nomor 8. Meninggalkan sholat jamaah merupakan salah satu tanda orang munafik sekaligus menjadi salah satu sebab kesesatan. Aduh, coba nih yang masih menganggap sholat jamaah itu ya yang mau aja lihat hadis ini, mudah-mudahan merubah persepsi Anda bahwa ternyata tanda orang munafik itu malas apa tadi? Sholat berjamaah, bahkan salah satu sebab kesesatan. Kita lihat.
Hal itu didasarkan pada ungkapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Sebentar. Ini bukan hadis. Ini asar. Apa asar tuh? Asar itu apa? Perkataan sahabat. Perkataan sahabat. Jadi Bapak Ibu, perkataan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Bu, Abdullah bin Mas'ud disebutkan dalam sebuah riwayat, siapa yang pengen dengar Al-Quran original? Ya, siapa yang pengen dengar Al-Quran seperti diturunkan, maka bacalah dengan bacaannya Ibnu Mas'ud. Bahkan Ibnu Mas'ud itu orangnya kurus, sehingga betisnya tuh kecil. Suatu ketika dia lagi ngambil sesuatu pohon, datang angin menyingkap betisnya, orang pada ketawa melihat betisnya Ibnu Mas'ud. Apa kata Nabi dalam riwayat? Betisnya Ibnu Mas'ud kalau ditimbang di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Itu Pak Ibnu Mas'ud. Ini yang ngomong bukan saya. Ini yang ngomong, ini Abdullah bin Mas'ud nih ya. Bukan RT, bukan RW. Yang ngomong sahabat Nabi yang dia termasuk orang yang Masya Allah direkomendasi oleh Nabi. Bahkan beliau adalah ahli tafsir di zaman Nabi. Beliau juga yang kata Nabi apa tadi? Betisnya kalau ditimbang lebih berat daripada gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud bilang apa? Lihat, perhatikan. Sesungguhnya kami benar-benar tahu bahwa tidak ada seorang pun meninggalkan sholat, melainkan dia seorang munafik yang sudah dikenal kemunafikannya. Jadi kita mah tandanya, taunya munafik. Tandanya 3. Kalau ngomong bohong, kalau janji ingkar, kalau dikasih amanat khianat, itu tanda munafik yang ada diriwayatkan oleh Bukhari. Kalau dikumpulkan tanda munafik di dalam Al-Quran dan Sunnah, hampir ada 30 mungkin tanda-tanda munafik. Saya lupa 20 atau 30. Salah satunya apa? Meninggalkan sholat jamaah. Coba Bapak, berani gak bilang sama tetangganya? Kagak sholat, munafik lu. Wah, digaplok kita. Padahal itu tandanya ada. Ya, ingat ya, kita taunya tadi kalau ngomong bohong, janji, ingkar, kasih amanat, khianat. Padahal tanda munafik tuh banyak, bahkan melainkan dia seorang munafik yang dikenal kemunafikannya. Atau orang sakit. Jika demikian halnya hendaklah dia berjalan. Nah, nih yang sakit nih. Yang sakit hendaklah dia berjalan bertopang di antara 2 orang yang mendatangi sholat. Jadi zaman Nabi itu biasa orang sakit ke masjid sambil digotong sama 2 orang sebelahnya. Insyaallah Pak. Ya, maka yang sakit tetap jalan ke masjid. Zaman dulu juga sudah ada. Ya, bahkan sambil dibopong oleh 2 orang di sekanan kirinya. Gimana buat yang sehat? Ya, terus dia mengemukakan, sungguh Nabi SAW telah mengajarkan kepada kami beberapa jalan petunjuk. Di antara jalan petunjuk itu adalah sholat di masjid yang dikumandangkan azan padanya. Berarti jalan ke masjid menghadiri sholat jamaah itu merupakan apa Pak? Jalan petunjuk. Bapak kan tiap hari minta ihdinas, tunjuki. Kalau pengen ditunjuki, jalan ke masjid. Ya. Kalau pengen Anda di jalan dapat petunjuk, jalan ke masjid. Ingat, ini buat siapa? Bapak-bapak, jangan ibu-ibu ngotot. Ada ibu-ibu kadang-kadang minta tempat khusus gede sampai nyaingin bapak-bapak, padahal ibu harusnya di mana? Di rumah. Terus jadi yang harus digarisbawahi apa di sini? Di antara petunjuk itu adalah sholat di masjid yang dikumandangkan azan padanya. Berarti sholat berjamaah ke masjid ini menghindari dari sifat apa tadi? Munafik, dan sholat berjamaah ini adalah jalan petunjuk. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abdullah berkata, siapa? Nah ini perhatikan Pak. Siapa yang ingin menemui Allah
kelak dalam keadaan muslim, maka hendaklah dia memelihara salat-salat tersebut ketika salat-salat itu diserukan, karena Allah telah membukakan kepada nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Kembali lagi tadi, yang siapa yang pengen dapat jalan-jalan petunjuk, maka hendaklah dia datang ke masjid ketika mendengar azan. Sesungguhnya salat jamaah itu merupakan salah satu jalan menuju petunjuk. Seandainya kalian mengerjakan salat di rumah kalian seperti yang dilakukan orang yang tidak salat jamaah, berarti kalian telah meninggalkan jalan Nabi kalian. Jadi yang salatnya di rumah berarti nggak mau ngambil jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, ini bukan kata saya. Nanti marah sama saya, DM dah. Ya, Ustadz yang keras-keras dong. Kagak, ini ngomong siapa tadi? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi yang mulia. Jika kalian meninggalkan jalan kalian, jalan Nabi kalian, berarti kalian tersesat kan? Jalan ke masjid, sholat di masjid itu jalan petunjuk. Petunjuk siapa? Petunjuk Nabi. Berarti kalau nggak ke masjid, kalian tidak mengambil jalan Nabi. Berarti kalian telah tersesat. Tidaklah seorang bersuci dan dia melakukannya dengan sebaik-baiknya, kemudian dia berangkat menuju salah satu masjid, melainkan Allah telah menetapkan kebaikannya setiap langkah dan yang ditempuhnya, dengannya pula dia akan mengangkat satu derajat dan menghapuskan darinya satu dosa. Jadi gara-gara jalan ke masjid, satu langkah jadi pahala, satu langkah ngapusin dosa dan naik derajatnya. Maka makin jauh berarti makin banyak. Maka ada sahabat Nabi rumahnya jauh dari masjid. Ya, bahkan orang pada kasihan. Ayo kasih keledai, beliin onta. Tapi dia menolak, kenapa? Karena dia mengharapkan pahala dari langkah-langkahnya. Bahkan ada sahabat Nabi yang memperkecil langkah-langkahnya. Supaya langkahnya lebih apa tadi? Lebih banyak. Kita yang dekat masjid kagak nyampe, datangnya masbuk. Yang jauh apa? Lagi. Padahal yang dulu sampai-sampai pernah ada suatu kaum yang pengen pindah ke masjid, samping masjid. Jadi pada zaman Nabi ada suatu golongan, kafilah, satu suku yang pengen pindah dekat masjid. Maka dilarang sama Nabi. Kenapa? Baituka tuktab asaruka, rumahmu mencatat langkahmu. Jadi yang makin jauh ya makin banyak langkahnya, Masya Allah ya. Terus kami, maksudnya siapa? Para sahabat benar-benar tahu bahwasanya tidak ada seorang pun meninggalkan sholat jamaah melainkan dia seorang munafik yang diketahui kemunafikannya. Ada seorang yang dituntun di antara dua orang sampai dia berdiri dalam barisan atau safnya. Ini perkataan siapa, Bu? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Coba cari Ibu di internet, teksnya begini. Ya, karena ini jarang kedengeran. Yang kedengeran kan cuma hadis Nabi doang. Ayat Quran sama hadis. Ini namanya apa tadi? Asar. Asar itu apa tadi? Perkataan sahabat. Sahabat itu siapa? Orang yang melihat Nabi dan dalam keadaan Islam sampai matinya. Bahkan ini sahabat yang utama termasuk Abdullah bin Mas'ud. Malah saya pernah baca sebuah riwayat dalam sebuah kitab, beliau nih Ibnu Mas'ud termasuk yang doanya mustajab. Bahkan kakinya apa tadi, betisnya? Lebih berat daripada gunung Uhud. Taunya aibnya doang sih. Ya, kecil, kalau ditimbang di akhirat lebih berat daripada gunung Uhud. Itu baru sedikit yang kita tahu tentang Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Bahkan Ibnu Mas'ud itu Pak, ketika ketika waktu itu kan belum ada yang berani baca Quran terang-terangan di Mekah. Dia yang terang-terangan sampai dia dipukulin. Tapi dia nggak gentar baca Quran terang-terangan. Ya, kita kalau udah diancam dikit langsung mundur. Ibnu Mas'ud nggak, pada orangnya kurus. Apalagi kalau Bapak baca sejarah bagaimana dia jago perangnya. Kirain orang kurus teh lemah, tahu-tahu Masya Allah, inilah Ibnu Mas'ud. Jadi ini perkataan yang populer di kalangan para asatiz, di
di kalangan para penuntut ilmu, tapi belum populer di kalangan masyarakat awam. Bahwa sholat berjamaah adalah jalan petunjuk. Petunjuk siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau kalian tidak sholat berjamaah, berarti tidak mengikuti petunjuk Nabi, bahkan bisa tersesat. Dan zaman dulu orang kalau nggak sholat berjamaah, berarti dia dikenal sebagai apa tadi? Munafik. Taib. Ini menunjukkan, kata Syekh Dr. Wahab Al-Qahtani, bahwa meninggalkan sholat jamaah merupakan salah satu tanda munafik yang diketahui benar kemunafikannya. Tanda kemunafikan itu tidak muncul dengan meninggalkan amalan sunnah atau mengerjakan suatu perbuatan yang makruh. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang mencermati tanda-tanda orang munafik dalam sunnah, niscaya dia akan mendapatkannya. Bu, kalau tanda munafik, gini, kok dibilang tanda munafik padahal ngerjain, padahal nggak ke masjid. Berarti kan ke masjid ini bukan sunnah, tapi wajib. Karena dibilang tanda munafik. Maka ini kita lagi bahas orang yang berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu ain, bahkan syarat sahnya sholat. Kemudian Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita lihat hadis sebelahnya, halaman 547 dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal munafiqina alamat yu'rafuna biha, tahiyatuhum la'nah wa ta'amuhum nuhbah wa ghanimatuhum gulul wa la yaqrabuna al-masajid illa hajran wa la ya'tuna as-salata illa dabran mustakbirin wa la ya'lafuna wa la yu'lafun khushbun bil lail suhbun bin nahar. Masyaallah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita lihat ya. Sungguhnya orang-orang munafik itu mempunyai beberapa tanda yang sudah sangat dikenal. Jadi orang dulu tuh tahu tanda-tanda munafik. Apa tuh? Penghormatan mereka adalah kutukan. Makanan mereka adalah hasil rampasan. Ghanimah mereka adalah hasil pengkhianatan. Mereka tidak mendekati masjid melainkan untuk menjauhinya. Serta tidak mendatangi sholat melainkan paling akhir dengan penuh rasa sombong. Tidak mempunyai rasa kasihan dan dikasihani, bagaikan kayu pada malam hari, dan membuat keonaran pada siang hari. Dalam sebuah lafaz disebutkan suhubum bin nahar. Ini tanda-tanda apa tadi? Munafik. Maka tanda munafik itu banyak. Kurang lebih ada berapa tadi? 20 atau 30, saya lupa. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia bercerita, jika kami tidak menjumpai seorang dalam sholat isya dan subuh, kami pun berprasangka buruk kepadanya. Pak, gak boleh kita berprasangka buruk. Kecuali orang itu menampakkan keburukannya, salah satunya gak hadir di mana tadi? Sholat isya dan subuh di masjid. Masya Allah ya Pak, luar biasa. Zaman dulu tuh orang benar-benar tahu tanda-tanda munafik. Sekarang betapa banyak orang berangkat kerja sebelum subuh aja ada. Ya, saya pernah nelpon orang. Ya, ternyata dia udah di kantor. Ya, sebelum subuh, saking takutnya terlambat. Coba Bapak kalau ke bandara, mau ke Singapura misalnya, berapa jam Bapak ada di bandara? 4 jam sudah ada di bandara. Kalau nasional 2 jam sudah ada di bandara. Kalau salat wajib ya, Masya Allah ya, orang bisa. Bahkan ada orang bangun jam 2, jam 1 ke pasar induk. Ngapain? Belanja, dagang. Tapi tidak bisa untuk melangkahkan kaki ke masjid. Padahal dunia yang dia kejar dia bisa bangun. Akhirat yang dia harapannya malah kabur. Padahal akhirat adalah jalan sebenarnya. Ya kembali lagi tadi. Azan terdengar di mana-mana. Pak,
alarm sampai sekarang ada jam namanya Al-Fajr. Nunjukin berapa menit lagi azan. Sampai mungkin komputer bunyi azan. Banyak azan di sekitar kita, tapi kenapa dia tidak ke masjid? Karena alarm yang sebenarnya adalah hatinya. Kalau hatinya memang gak mau ke masjid, mau azan di telinga dia, mau dikasih tahu kayak apa, ya susah untuk ke masjid. Semoga Allah mudahkan bapak-bapak semuanya bisa menghidupkan masjid. Ingat ya Pak, saya bukan bicara tentang hukum sholat ke masjid. Pasti variatif kalau masalah fikih mah. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah, ada yang bilang fardu kifayah, ada yang bilang malah syarat. Tapi saya sedang membacakan ayat, hadis, asar, anjuran-anjuran untuk sholat berjamaah di masjid. Ya selanjutnya kembali kepada Bapak semuanya. Kemudian dalam sebuah riwayat yang juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan, jika kami tidak melihat seorang dalam sholat isya, kami pun berprasangka buruk kepadanya. Kemudian Bapak Ibu sekalian menaikkan Allah nomor 9. Sebelum masuk nomor 9 saya ceritakan sebuah kisah pendapat perkataan para salaf. Hatim bin Asam pernah terluput sholat berjamaah. Maka Abu Ishaq al-Bukhari bertakziah kepadaku. Jadi kalau orang nggak sholat subuh berjamaah, ya itu orang, kalau orang nggak sholat di masjid itu ditakziahi. Kita kalau takziah kapan? Kalau ada orang meninggal. Coba kalau bapak ada orang kagak ke masjid, bapak datang takziah, marah-marah tuh dia. Atau bapak taruh bendera kuning. Jadi saya lagi cerita ini perkataan salaf. Berkata Hatim bin Asam, dia terluput sholat jamaah. Maka Abu Ishaq al-Bukhari bertakziah kepadaku. Yang seandainya aku kehilangan seorang anak, niscaya yang akan bertakziah kepadaku lebih dari 10.000 orang. Jadi gini Pak. Jadi kalau anaknya Hatim bin Asam ini mati Pak, karena dia orangnya populer, tenar, karena kedudukannya, kalau anaknya mati bisa datang 10.000 orang ke rumahnya. Tapi begitu dia nggak sholat jamaah, yang datang cuman Abu Ishaq al-Bukhari doang. Berarti berapa orang? 1 orang. Lalu kata beliau begini Pak. Ya, musibah yang menimpa agama seseorang lebih ringan di sisi manusia daripada musibah yang menimpa dunia seseorang. Jadi kalau orang nggak sholat berjamaah, ini menurut dia adalah musibah agama yang harus ditakziahi. Kenapa? Karena dia kena musibah. Tapi orang lebih suka takziah kalau ada orang kena musibah. Padahal orang yang kena musibah agama jauh lebih layak ditakziahi daripada orang yang kena musibah dunia. Inilah orang zaman dulu. Begitu dia nggak sholat jamaah, ditakziahi oleh Abu Ishaq al-Bukhari. Akhirnya dia bilang apa? Kalau anak saya meninggal, 10.000 orang bisa datang takziah. Tapi begitu aku tidak sholat berjamaah, yang datang cuman 1 orang. Padahal musibah agama jauh lebih berbahaya daripada musibah dunia. Insyaallah. Ini jangan dipraktekin sama Bapak. Ini kan saya cuman ngasih tahu keadaan zaman dulu. Tapi kalau orangnya memang Bapak kenal boleh-boleh saja. Misalnya Bapak punya teman yang biasa ke masjid. Tiba-tiba dia nggak ada. Bagus dong ditanya. Kerjaan siapa itu dulu? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia bertanya kepada seorang tentang pemuda yang biasa datang ke masjid. Lalu suatu ketika pemuda itu tidak datang ke masjid. Lalu dicari sama Umar bin Khattab. Kemana pemuda itu? Lalu ketemu sama ibunya. Lalu ibunya ditanya, kemana si Fulan yang biasa sholat subuh ke masjid? Apa jawab ibunya? Anakku tadi malam tahajud semalaman. Saking capeknya sholat subuhnya di rumah. Apa kata Umar bin Khattab? Aku lebih baik sholat subuh 2 rakaat daripada sholat tahajud semalaman. Sholat tahajud bagaimana hukumnya? Sunnah.
Tapi sholat wajib, sholat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada yang begitu Pak? Ada yang begitu tahajud semalaman terus sholat ke masjid juga? Ya nggak ada ya. Yang ada habis nonton bola. Nah sekarang ini, Syekh Utsaimin pernah ditanya. Gimana kalau ada orang, misalnya ada orang nih Pak, ya. Intinya gini, kalau ada orang sholat, ada orang nonton bola. Apalagi kalau nonton bola Eropa kan kita jatuhnya jam pagi, jam 3, jam 2, sampai jam 1 mulai. Terus subuh jam berapa sekarang? Anggap jam 5 kurang seperempat. Selesai bola jam 4. Lalu Anda tidur sehingga lewat sholat subuh, itu lalai termasuk. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi subuh. Maka jangan sampai ya gara-gara nonton bola dimelekin sholat subuh lewat. Kayak padahal anak muda tadi kan kagak nonton bola, emang kagak ada TV zaman dulu. Anak muda ini ngapain tadi? Sholat tahajud semalaman. Tapi ternyata disalahin sama Umar bin Khattab. Lebih baik sholat 2 rakaat di masjid daripada sholat tahajud semalaman. Tapi sholat subuhnya di rumah. Ya. Taib nomor 9. Orang yang meninggalkan sholat jamaah dijanjikan akan dikunci mati hatinya. Hal itu didasarkan pada hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar radhiyallahu an. Keduanya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di atas mimbarnya, "La yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jamaah aw la yahtimannallahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin." Hendaklah orang-orang yang menghentikan tindakan mereka meninggalkan salat jamaah. Hendaklah orang-orang itu menghentikan. Maksudnya apa? Tindakan mereka meninggalkan salat jamaah. Atau Allah mengunci hati mereka, kemudian mereka akan termasuk minal ghafilin, orang-orang yang lalai. Jadi gara-gara kagak salat jamaah lama-lama apa? Lalai. Awalnya sih Pak malas dulu. Di rumah aja. Lama-lama biasa. Lama-lama, Pak, Bu. Alhamdulillah ya. Kalau kita biasa sholat jamaah di masjid, berarti kan tepat waktu. Tapi penyakit ibu-ibu, karena nggak ada kewajiban ke masjid, maka ibu suka lalai. Karena bapak-bapak kan dengar azan, langsung gercep ke masjid, akhirnya jadi terbiasa. Kalau ibu-ibu kan nggak ada kewajiban ke masjid, tapi jadi cobaan apa? Sholat duhurnya jam 1, setengah 2. Kenapa? Karena nggak ada kewajiban kemana? Ke masjid. Jadi jangan begitu, ya. Kemudian ancaman tersebut tidak lain karena tindakan meninggalkan kewajiban yang agung. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar berhenti untuk meninggalkan salat jamaah, atau la yahtimannallahu ala qulubihim, atau Allah akan mengunci mati hatinya, dan kemudian thumma la yakunanna minal ghafilin, maka kemudian kalian termasuk orang-orang yang lalai. Taib. Kita lanjutkan. Ada yang nanya? Ada 20 menit lagi. Silakan yang mau nanya. Tandain teh. Poin 10 insyaallah. Ada yang nanya? Pada bengong baik, ya. Tuh ibu-ibu, ya. Ya, sebenarnya dibolehkan untuk menjama' sholat ketika hujan deras. Ini tapi memang jarang dilakukan. Karena yang melakukannya harus imam. Imam maksudnya imam setempat. Masalahnya kadang-kadang ketika melakukan sesuatu yang baru, misalnya hujan nih, maghrib nih,
Kita jamak. Maghrib 3, Isya 4. Nanti begitu Isya, gimana Pak Ustadz yang datang ke masjid? Yang datang ke masjid ya tetap mereka, yang penting Anda pulang sudah yang sholat jamaah tuh. Ya karena sudah sholat apa tadi? Isya. Atau tetap di masjid menunggu hujan reda. Bahkan Nabi SAW pernah menjamak sholat tanpa alasan. Tanpa ada hujan, tanpa ketakutan. Kemudian ditanya kepada Ibnu Abbas untuk memudahkan umatnya. Hadis ini dijadikan dalil bahwa bisa saja menjamak sholat dalam keadaan-keadaan darurat. Seperti dokter yang harus operasi. Sehingga dia menjamak sholatnya karena operasinya tidak bisa ditunda. Cuman ini diambil oleh orang-orang Syiah. Ini orang Syiah tiap hari sholatnya dijamak. Duhur asar digabung, maghrib isya digabung. Padahal Nabi melakukannya sekali-kali. Maka Imam Nawawi tidak membolehkan, menyarankan kalau menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau misalnya memang harus darurat ya dijamak. Cuman akhirnya berlanjutkan kisah ini buat ibu-ibu, kondangan. Kondangan boleh kagak dijamak? Alasannya kan ibu malas dandan. Pengantin gitu loh. Ya, nah ini akhirnya terlalu jadi akhirnya jadi tasahul, meremehkan. Jadi kalau kata Imam Ahmad, kalau ada sebab jauh lebih baik. Ya, makanya boleh-boleh saja ketika hujan deras, lalu imam melakukan sholat apa tadi? Jama' antara maghrib ke isya. Nah nanti gimana isyanya? Ternyata berhenti. Ya tetap kalau yang belum sholat mah ya sholat aja. Karena mungkin dia baru datangnya sholat isya dan lain sebagainya. Tapi kalau ditanya apakah ada sunnahnya sholat di jama' ketika hujan deras? Ada. Cuman yang jadi patokannya sederas apa? Itu yang jadi patokannya. Ada yang menyebutkan kalau orang ke masjid pasti sulit. Ya, nah sekarang tinggal kesulitan itu apakah ada seperti itu. Tapi intinya jama' berbeda dengan qasar. Kalau qasar harus safar. Kalau jama' boleh dalam keadaan darurat. Tapi kan yang tahu darurat ibu kan. Ya, bukan di daruratin. Mau ke mall kayaknya malas deh gue sholat nanti asar. Sekalian aja dah di jama'. Itu kan males, bukan darurat gitu ya. Taib, ada lagi? Ibu tadi apa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, sekali lagi saya ingatkan, anak-anak zaman sekarang yang disebut anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, anak-anak Alfamart, ya, apalah sebutan mereka, bukan anak Alfamart ya, salah. Apa sih? Generasi Alfa, entah apa lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, perhatikan. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat. Akan ada generasi di belakang kalian yang suka ninggalin salat dan ngikutin syahwat, fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka akan mendapatkan kecelakaan. Artinya apa? Syahwat itu dimulai ketika anak sudah tidak salat. Maka ketika anak sudah tidak salat, sudah lalai salat, maka syahwat setan yang akan menyetirnya. Makanya hati-hati, sekarang tontonan kemaksiatan ada di tangan, betul? Anak-anak Gen Z udah gampang banget blokir, buka apa aja lah situs yang diblokir, mereka lebih canggih lagi. Bahkan mereka gak perlu belajar lagi, tinggal tanya sama Teh Meta atau Teh Ai. Tinggal tanya sama Kang Chat GPT, betul? Luar biasa fasilitas zaman sekarang. Baik itu adalah dua mata
mata pisau, bisa baik bisa buruk. Maka oleh karena itu, karena cobaan kita tidak sama dengan cobaan di masa mereka. Kalau kita penuh dengan didikan keras, betul? Kagak ke masjid ditabok, kagak ke masjid disiram. Luar biasa orang tua mendidik kita, tapi nggak bisa zaman sekarang anak digituin. Maka bagaimana caranya? Tugas kita tentu mengingatkan. Udah sholat nak, maka butuh ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang sabar, bukan ibu-ibu yang baperan dan gampang putus asa. Nah, 5 menit lagi azan. Datang, ya. Kalau zaman dulu kan aja nggak boleh. Sekarang membuka wah. Gitu. Terus azan dah tuh. Nah, udah azan, siap-siap. Enggak juga. Dimarahin, galakan dia. Bahkan ibu udah mulai takut sama anak. Apalagi kasus pemukulan orang tua banyak sekarang. Padahal orang tuanya cuma ngasih tahu. 3 kali sudah. Ya, ibu sudah ngasih tahu. Apalagi kalau ternyata ibu ngasih tahu bisa bahaya. Ibu cukup memberitahu. Sebenarnya peran yang paling penting bukan ibu untuk ngasih tahu anak. Ibu mah cuma ngingetin. Bapak posisinya di sini. Bapak itu kan jarang ngomong, tapi sekali ngomong anak jiper. Ya, apalagi zaman dulu gesper. Jangan gesper main kan. Ya. Kalau ibu karena dekat sama anak kadang-kadang anak jadi manja. Tapi kalau bapak, di sini fungsi bapak sebenarnya. Maka ibu ngingetin bapak yang ngajak. Bapak yang nyontohin. Lah bapaknya ngelepus di luar kok. Bapaknya nggak ngasih contoh. Gimana? Anaknya mau ke masjid. Bu, Pak, kesolehan anak itu bisa jadi bergantung kepada kesolehan bapak dan ibu. Bahkan ada orang salaf dulu baca Quran rajin banget. Kemudian ditanya, ayah kenapa sih baca Quran terus? Mereka paham baca Quran karena Allah. Tapi mereka bilang apa? Supaya kamu jadi anak yang soleh. Maka kalau ada anak yang belum benar, belum tobat, bisa jadi orang tuanya belum tobat. Kalau ada anak yang kalau udah benar, tapi orang tuanya udah tobat Pak Ustadz, bisa jadi orang tuanya belum maksimal tobatnya. Kalau ada anak belum benar, bisa sedangkan orang tuanya udah benar-benar tobat, bisa jadi ini anak ujian buat orang tuanya, bahkan mengangkat derajat, menghapuskan dosa. Di situ Bapak Ibu ketika sudah tobat benar, anak belum benar juga, Bapak akan gampang berdoa, betul? Coba ibu kan doanya pasti luar biasa. Maka jangan lupakan doa buat anak-anakmu. Allah Mahdi, sebutin namanya. Allah Mahdi, sebutin namanya. Ya, apa doanya? Allah Mahdi, sebutin namanya. Misalnya Allah Mahdi Faujan, Allah Mahdi Joko. Sebutkan nama anak-anakmu supaya dapat apa tadi? Petunjuk. Bapak Ibu sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sekarang dia enggak sholat di masjid, sholatnya di rumah. Alhamdulillah masih sholat. Ya, bisa jadi nanti ibu meninggal, kata-kata ibu akan terngiang di hati mereka. Jadi jangan pernah berhenti ngapain tadi? Ngasih tahu. Udah sholat nak? Ya, gitu. Udah sholat nak? Atau minimal nembak dia. Tar. Udah sholat nak? Bu, mungkin gak berarti buat dia kata-kata itu sekarang. Gak sedikit bu, ibuku musuhku. Bapakku genderuwo. Maksudnya apa? Anak tuh sekarang kayak orang tua tuh kayak musuh. Tapi suatu saat hidayah akan menyapanya mungkin setelah ibu meninggal. Maka jangan pernah bilang apa tadi? Jangan pernah berhenti menasehati. Yang kedua, jangan pernah berhenti berdoa. Yang ketiga, jangan pernah berhenti ibu solehkan dirimu. Wahai bapak dan ibu solehkan dirimu untuk kesolehan anak-anakmu. Yang keempat,
jaga makanan-makanan yang haram. Jangan sampai ada makanan haram masuk ke dalam mulut bapak dan ibu dan anak. Kenapa? Karena ini menghalangi doa mustajab. Pak, Bu, yang terakhir. Ya, yang terakhir bisa jadi perubahan itu nanti setelah bapak ibu sudah tua. Lalu satu lagi ditambahkan oleh Syekh Amin As-Sinkiti, jadikan rumah tempat sholat. Maksudnya apa? Bapak wajib di masjid, sunnah di rumah. Ibu wajib sunnah di rumah. Kenapa? Karena sholat sunnah di rumah kebaikan buat rumahnya. Suatu saat sholatmu. Jadi kata Imam Nawawi, Pak, kalau sholat di rumah buat bapak yang sholat apa tadi? Sunnah, atau ibu wajib sunnah di rumah, itu mendatangkan para malaikat. Mengeluarkan setan-setan yang ada di dalamnya. Bisa jadi Bu suatu saat anaknya dapat hidayah. Ya. Kenapa? Karena rumahnya penuh kebaikan. Karena dipakai apa tadi? Salat. Sekarang yang banyak berkah, yang banyak baik mall. Karena ibu-ibu salatnya di mana? Di mall. Sehingga mall tambah berkah. Sedangkan rumahnya tambah angker. Kenapa? Gak dipakai salat. Maka Syekh Amin As-Sinkiti, ketika ada orang bertanya kepada dia, istriku jarang nurut, anakku tidak soleh, maka Syekh Amin As-Sinkiti cuma bilang begini doang, kamu pernah sholat sunnah di rumah? Tidak, saya selalu sholat sunnah di masjid. Sholat sunnah di rumahmu. Witir di rumah, di masjid. Witir di rumahmu. Karena sholat sunnah di rumah adalah mendatangkan kebaikan. Kata Nabi loh itu. Dalam riwayat, sholat sunnah di rumah itu mendatangkan apa tadi? Kebaikan. Bu, 1 minggu dia sholat sunnah di rumah si bapak ini. Allah sudah rubah keadaan rumah tangganya. Maka jangan selalu parenting baik. Ya, anak jangan dimarahin. Komunikasi yang bagus. Dia lupa komunikasi dengan Rabbnya di dalam rumahnya. Maka jadikan sholatmu wajib dan sunnahmu di mana? Di rumah. Maka kenapa ibu-ibu disuruh sholat di rumah? Pada maksa sih kadang-kadang. Pengennya ke masjid, udah kayak paling soleha, baik gitu loh. Kenapa? Ternyata sholat sunnah di rumah, sholat wajib di rumah buat ibu-ibu mendatangkan para malaikat, mendatangkan kebaikan yang banyak. Buat bapak-bapak di masjid sholat wajib sunnahnya pulang. Ini kita nggak ngerti Pak, vibes-nya nanti apa? Apa sih suasananya, hanya Allah yang tahu. Ternyata rumah ini didatangi malaikat, berarti kan rahmat. Pak, ada seorang ustadz baca ayat kursi. Lalu setelah dia baca ayat kursi ada yang kesurupan. Setelah ditanya yang kesurupan bilang apa? Gara-gara ustadz ini ayah ibuku terbakar dan mati. Kan bapak ibu kagak ngerasain, betul gak? Coba kalau ngerasain juga kabur kan? Misalnya ibu baca ayat kursi terus ada yang teriak, wah takut kita malah. Maksudnya apa? Segala hal yang kita lakukan di rumah hanya Allah yang tahu apa yang terjadi. Bisa jadi setan pada keluar karena terbakar. Cuman kan kita nggak denger, itu gaib. Bisa jadi ketika sholat di rumah para malaikat datang menaungi, kita nggak bisa lihat. Tapi tugas kita adalah mengerjakannya. Ya, jadi penting untuk sholat apa tadi? Sunnah wajib di rumah buat ibu-ibu, sholat sunnah bapak-bapak di mana? Di rumah, karena itu mendatangkan kebaikan. Kirain kebaikan itu apa? Ternyata menyadarkan seorang istri yang durhaka, ternyata menyadarkan mungkin seorang suami yang zalim, bisa jadi menyadarkan seorang anak yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah ada seorang bapak zaman dulu ya, tapi masih ada sekarang sebenarnya. Bapak bisa hubungi rumaisa.com lalu minta buletin Jumatan. Dulu kan suka ada ya yang ngasih Jumatan buletin ya. Ya. Dan rumaisa.com ku ngeluarin. Jadi misalnya gini, ibu pengen nyumbang ke masjid buletin, tinggal hubungi dia nanti dikirim. Ya, entah bayar berapa yang pasti murah. Itu si bapak itu zaman dulu kan kalau ada buletin di masjid suka dibagiin Pak. Ditaruh di tempat anaknya, Anak-anaknya boro baca Pak. Kagak baca anaknya. Tapi suatu ketika anaknya sedang resah. Entah gimana
dia ambil satu buletin yang dibawa oleh ayahnya yang udah numpuk tersebut. Pas di situ bacaannya Allah kasih hidayah, gak ada yang tahu. Emang Anda dulu soleha begini? Sekarang aja proses, betul? Kadang-kadang kita curang Pak. Buat kita berproses lama. Malah kalau ditanya proses tat. Bros aja mindahinnya susah. Ya, suruh mindahin bros aja susah. Bu, jangan pakai bros, susah mindahinnya. Maksud saya begini loh, orang kita tuh kadang-kadang gak adil. Kita aja berproses untuk soleh. Anak kita pengen langsung sadar gitu. Paham maksud saya? Kita tuh suka gak sabar dalam menjalani proses orang lain. Ngapa sih lu kagak sadar-sadar? Lu aja sadar 10 tahun. Tapi begitu nasihatin orang maunya cepet aja. Ini kerjaan orang-orang yang dia lupa masa lalunya. Makanya saya wajar aja kalau ada anak orang yang masih sedikit-sedikit, wajar aja. Ya mudah-mudahan masih hidup gitu aja. Ya, tapi kadang-kadang kita suka curang, kita aja lama berprosesnya. Hatta mindahin apa tadi? Bros aja susah gitu loh. Nyuruh ibu-ibu pakai kaos kaki aja susahnya minta ampun. Kalau saya ngajar langsung, Ustaz Agus pakai kaos kaki gitu. Karena saya dulu suka ngecek siapa yang gak pakai kaos kaki. Sampai ada ibu-ibu yang jualan. Begitu ada, Ustaz Agus, satu dilempar-lempar kaos kaki tuh gitu loh. Ya, lama-lama tahu, oh penting, enak, nyaman. Seperti itulah hidayah. Makanya ya kita pahami, Pak, saya pun terus begitu. Jadi jangan cuma ibu yang merasa saya bagaimana ya Pak Ustadz anak Kenzi. Saya pun ngalamin. Saya pun cuma bisa doa, ngasih contoh, ngasih tahu. Bahkan kalau anak saya lagi terlambat Pak ke masjid dia ngumpet. Biar gak ketahuan saya. Ya, terus baru dia ke masjid mungkin lewat mana gitu loh. Ya saya enggak, ayo kakak kasihan tuh. Ya, ngapa lu kakak? Ya lambat ya. Iya aku sakit perut ya. Oh iya gak apa-apa. Bijak dikit, ibu lebih sesat lagi dulu kan. Bapak lebih sesat lagi dulu kan. Iya kan? Ya saya juga maklumin banget ya. Karena keadaan kita berbeda dengan keadaan mereka sekarang ini. Makanya ya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu sabar ya. Sabar, ingat diri masing-masing. Saya juga lama berproses. Contoh ada seorang anak. Pulang umroh di Jeddah belum nyampe Indonesia udah buka jilbabnya. Lalu ibunya bilang begini, Tat. Maksudnya apa? Tolong kasih tahu anaknya. Anaknya ngeliat. Mami juga baru. Mami dulu buka jilbab kayak aku. Mami kan baru pakai jilbab. Kenapa aku sekarang disuruh pakai jilbab di usia muda? Bisa ngomong ibunya? Matanya kan begitu ibu. Tat. Saya belum kasih tahu anaknya udah ngomong. Mami dulu begitu. Masa aku sekarang begini? Itulah fenomena hijrah belakangan tuh begitu Bu. Ya alhamdulillah makanya kalau yang muda-muda sekarang udah hijrah, udah nikah, anaknya diproses dengan baik, itu gampang insya Allah ke depan. Tapi kalau yang baru hijrah, Masya Allah, karena anak melihat kesalahan kita, betul gak? Apalagi ibu kagak turunin tuh foto gede-gede, masa lalu. Ya kelihatan udah kayak jadul banget kan. Ya bang, ya apalagi kagak diturunin, anak bisa ngelihat kan. Intinya sabar. Saya percaya, hanya saya yakin saja. Insya Allah suatu saat anak ini akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak mengangkat derajat orang tuanya insya Allah. Taib, semoga Bapak Ibu bisa sabar menyuruh laki ke masjid.
Dan tentunya Bapak punya andil yang besar dalam menyuruh anak kemana tadi? Ke masjid. Saya tidak berbicara tentang hukum sholat berjamaah, tapi saya sedang berbicara keutamaan sholat berjamaah. Ya, hati-hati tersesat dari jalan Nabi. Dan salah satu jalan petunjuk kata Ibnu Mas'ud adalah jalan ke masjid. Mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.